Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 651 Lonjakan. Ji-Fei sangat diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai dia kembali ke perusahaan keamanan Bameng. Adapun apa yang dikatakan Xiao Hongyan tentang memastikan bahwa tidak ada yang akan menjadi musuhnya, dan apa yang diminta An Lao untuk mengambil kunci villa nomor 1 di kantor penjualan distrik Villa Hui Chuyuan besok, dia tidak memperhatikannya. Dia tidak mengerti mengapa ibunya masih hidup tetapi tidak datang kepadanya. Dapat dimengerti jika dia tidak mengetahuinya di masa lalu. Tetapi sekarang konflik antara dia dan orang-orang Hongmen begitu sengit, dan keluarga Chen dan keluarga Zhou telah dimusnahkan satu demi satu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Apakah dia ditinggalkan oleh ibunya? Saat aku memikirkan tentang hidup dengan kebencian selama 15 tahun, hatiku menjadi sangat kacau. Memikirkan kemunculan terakhir pria misterius hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal, rasanya aku kehilangan kerabat terdekatku. Karena saat dia memanggil guru, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya dia bergantung pada pria misterius itu dan telah menganggapnya sebagai kerabat. Kerabat terdekat tidak datang untuk mengenali satu sama lain, dan kerabat yang membesarkan kami pergi, dan ini sangat menyedihkan. Feng Huang dan yang lainnya melihat Ji-Fei kembali, bertelanjang dada, dan ingin bertanya, tetapi Qi Yuan menghentikannya. Ji-Fei langsung kembali ke kantor Li Ruoxi. Pada saat ini, Li Ruoxi telah bangun dan memutar nomor telepon Ji-Fei berulang kali dengan wajah muram. Tiba-tiba melihat Ji-Fei kembali dengan tubuh bertelanjang dada, Li Ruoxi, yang telah memikirkannya berkali-kali dan ingin menghukum Ji-Fei, merasa sangat patah hati. "Suamiku, kamu," Ji-Fei berjalan dengan hampa ke arah Li Ruoxi, yang suaranya tercekat oleh isak tangis. Memikirkan rasa sakit karena ibunya tidak mau mengakuinya, dia tiba-tiba memeluk Li Ruoxi, matanya basah. Ketika seorang pria mencintai seseorang, dia harus berdiri tegak dan mengangkat langit untuk seorang wanita. Ada keheningan, tapi Li Ruoxi bisa merasakan gejolak di hati Ji-Fei. Dia memeluk Ji-Fei erat-erat tanpa bertanya atau mengucapkan kata-kata menyalahkan. Keduanya berpelukan erat. Ji-Fei tidak tahu berapa lama dia memeluk Li Ruoxi sebelum dia tertidur. Rasa sakit karena patah hati membuatnya rileks dalam pelukan Li Ruoxi. Li Ruoxi menatap lembut ke arah Ji-Fei, yang masih cemberut dan terlihat sedih bahkan setelah tertidur. Matanya tiba-tiba menjadi lembab, dan tangannya dengan lembut menyentuh wajah Ji-Fei. Dia tidak tahu apa yang dialami Ji-Fei selama 15 tahun terakhir, tetapi dia tahu bahwa Ji-Fei telah menanggung banyak kesulitan yang tidak dapat dia bayangkan, dan itu tidak semudah yang dia lihat. Cintai Ji-Fei dengan baik, hanya ini yang bisa dia lakukan. Sisi lain, Hongyan yang tersenyum menatap Ji Guanghui yang tak sadarkan diri dan membelai wajahnya dengan tangan gioknya. "Guanghui, aku telah mencintaimu selama separuh hidupku. Kamu telah berbaring di sampingku selama 15 tahun. Tapi aku belum merasakan cinta apapun." Air mata mengalir, apakah semuanya akan sia-sia? Mata dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya. Ji Guanghui seperti orang mati yang bernapas, tanpa reaksi apapun. Xiao Hongyan mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. "Dalam waktu setengah tahun, aku harus menemukan cara untuk menyadarkanmu, menyatukan kembali keluargamu, dan menebus sikap impulsifku saat itu." Tangan giok wanita cantik yang tersenyum jatuh ke tubuh Ji Guanghui lagi, dan kekuatan tangannya mulai meningkat. Tetapi Ji Guanghui masih sama seperti dulu.
Di sebuah villa di Longdu, seorang wanita dewasa di depan cermin memandang dirinya di cermin dan mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut putih di dahinya. Meski tetap cantik, meski masih tak tertandingi di masa mudanya, diam-diam jejak zaman telah tertinggal. Mengapa? Sambil menghela nafas, dia perlahan berbalik. Melihat bingkai foto keluarga 3 orang di atas meja, dia bergumam pada dirinya sendiri. 15 tahun? Di mana kamu Guang Hui? Apakah kamu benar-benar tidak hidup lagi? Anakku telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Hanya saja dia tidak kuat cukup bagiku untuk mengenalinya. Air mata mengalir, dia adalah Zhao Mengchen, ketua grup Chen Fei. Namun wajahnya ini hanya bisa terlihat saat larut malam saat ia sendirian di depan cermin. Karena biasanya ia tidak berpenampilan seperti ini. Setelah sekian lama, dia mengenakan masker kulit manusia dan langsung berubah menjadi wanita muda dewasa berusia 30-an. Dia sama anggunnya, tapi dia benar-benar berbeda. Long Tang, Hong Men, keluarga Ji, keluarga Zhao, tidakkah kamu ingin keluarga kami mati dengan menyedihkan? Putraku dan aku masih hidup dan sehat. Suatu hari, kami akan memberimu kejutan dan memberitahu kamu bahwa kami tidak salah. Tangan Zhao Mengchen mengepal, dan wajahnya dingin. Feier, jika kamu lebih kuat, aku akan menyerahkan segalanya padamu, dan kemudian kamu bisa pergi mencari ayahmu. Saat Zhao Mengchen berdiri, dia sekali lagi dipenuhi dengan kesombongan, kegembiraan, dan gairah. Dia punya alasan untuk bangga, saya punya anak yang baik. Dia punya alasan untuk bersemangat, saya punya anak yang baik. Negara Mzhou Fenghua baru saja menutup telepon, dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Keluarga Zhou sudah tamat, dia menjadi anak jalanan. Untuk waktu yang lama patah, Zhou Fenghua langsung melemparkan ponsel di tangannya ke tanah. Sialan Ji Fei, kamu benar-benar berani membunuh keluarga Zhou. Apakah kamu ingin mati? Amarah, mengom, akhirnya gunakan ponsel lain untuk menelepon. Minta utusan Tianmen untuk segera bergegas ke kota Ningjiang untuk mengirim grup Sanleng untuk menyerang grup Li. Patah, setelah menutup telepon, Zhou Fenghua berkata dengan wajah muram, Ji Guanghui, saya ingin perkumpulan Tianmen keluarga Anda menjadi alat untuk membunuh putra Anda. Di dalam pintu merah, Sun Jianjun dibangunkan oleh seseorang. Duduk di kamarnya adalah 3 tetua sekte merah lainnya, Gong Chang, Su Liang, dan Bao Cheyan. Ketika mereka bertiga mendengar bahwa Zhou Tai telah meninggal, mereka segera datang untuk membahas tindakan pencegahan. Gong Chang adalah seorang pria dengan wajah persegi panjang dan ekspresi tenang. Dia berbicara lebih dulu, saya menyarankan agar kita tetap diam untuk sementara waktu dan berpura-pura tidak tahu. Su Liang adalah seorang pria jangkung, berpenampilan jujur, penuh kesadaran ofensif. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, biarkan aku membunuh Ji Fei secara langsung untuk mendapatkan muka bagi orang Hongmen. Nama Bao Cheyan artinya sama dengan kata-kata tersebut, dan sepertinya perkataannya semuanya adalah strategi. Meskipun dia jarang berbicara, strateginya sering kali penting. Dia diam dan tidak berbicara, dan semua orang memandangnya. Setelah hening beberapa saat, Sun Jianjun memandang Bao Cheyan dan berkata, Penatua Bao, bagaimana menurutmu? Dia ingin melihat apa pendapat Bao Cheyan tentang masalah ini. Gong Chang dan Su Liang juga memandang Bao Cheyan, menunggu jawabannya. Bao Cheyan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Su Liang merasa cemas dan bertanya dengan keras, Bao Tua, tolong bicara cepat, saya sangat cemas. Bao Cheyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Penatua Sun,
Jika Anda bertanya kepada saya, kami akan berdiri diam dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Oh, Penatua Sun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Zhou Tai sudah mati, Zhao Sihai dan Lu Guxiang mungkin mengambil tindakan. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh pengikut Zhou Tai, Xing Song, Li Bingwang, dan Sang Jian. Gui Zhenmin dan Qiao Li selalu memiliki sikap yang tidak jelas. Sun Jianjun terdiam. Su Liang cemberut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka semua pemula. Tanpa Zhou Tai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sun Jianjun mengangkat tangannya, ikuti apa yang dikatakan Penatua Bao. Kecantikan tersenyum tidak sesederhana yang dibayangkan. Saya khawatir mungkin ada misteri lain dalam masalah ini. Su Liang diam sedikit dengan enggan. Semua orang juga mulai merasa cemas. Bab 652 sebuah villa di mana Anda tidak perlu basah kuyup di luar. Keesokan harinya, ketika Li Ruoxi bangun, dia menemukan Ji Fei tidak ada di sana. Dia duduk dengan ngeri, melompat ke tanah dan bergegas keluar. Ji Fei sudah membuka pintu dan masuk, tersenyumlah dan tenanglah. Jika dia tidak melihat kesedihan Ji Fei tadi malam, Li Ruoxi tidak akan pernah menyangka bahwa pria di depannya memiliki sisi yang begitu rapuh. Tapi dia pintar dan tidak bertanya. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan berkata dengan genit, "Peluk aku." Seperti gadis kecil yang bertingkah genit pada ayahnya. Ji Fei sangat tersentuh hatinya. Ini adalah suami dan istri yang tahu bagaimana menghormati satu sama lain. Aku berkeringat, Bao. Ayo mandi dulu. Dia bangun pagi untuk berlatih sesuai dengan metode yang diajarkan oleh pria misterius itu, dan tubuhnya mengeluarkan banyak kotoran. Bersama, Li Ruoxi melompat ke tanah sambil tersenyum. Ji Fei memikirkan naga darah di punggungnya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku berkeringat. Aku suka bau dan bau suamiku. Li Ruoxi sudah melepas piyamanya dan menarik Ji Fei menuju kamar mandi. Ji Fei terdiam dan tidak punya pilihan selain setuju. Saat dia melepas pakaiannya, dia khawatir. Tetapi ketika dia melihat naga darah itu menghilang, dia merasa lega. Keduanya mandi bersama selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya Li Ruoxi digendong oleh Ji Fei. Dia pingsan karena kelelahan. Ini adalah hasil dari permintaan belas kasihannya. Ji Fei tidak merasa lelah, sebaliknya ia merasa segar, yang membuatnya sangat gembira atas metode yang diajarkan oleh pria misterius itu. Dia menutupi Li Ruoxi dengan selimut dan berkata, "Kamu bisa tidur lebih lama dan bangun bekerja. Phoenix akan membawakan sarapan saat itu." "Kamu punya sesuatu untuk pergi keluar?" Li Ruoxi bertanya dengan hati-hati. Ji Fei mengangguk. "Tuan An memberi kami sebuah villa di Taman Hui Hui. Saya akan menjalani proses pemindahan hari ini sehingga kami dapat memiliki tempat tinggal sendiri." Li Ruoxi berpikir sangat merepotkan dia dan Ji Fei untuk tinggal di sini. Terutama ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Dia sangat malu dan segera mengangguk. "Aku akan menunggumu." Ji Fei mencium dahi Li Ruoxi, berbalik dan pergi ke bawah. Sejak awal, dia memberi Feng Huang dan yang lainnya beberapa pelatihan di lantai bawah sebelum meninggalkan perusahaan. "Saya melihat Taman Hui Hui hanya berjarak 8 km dari sini. Berpikir bahwa latihan hari ini sangat nyaman. Saya bahkan tidak mengemudi, apalagi naik taksi, dan langsung lari ke sana." Saat itu sekitar pukul 7.30 pagi, pada jam sibuk, dan banyak mobil yang diparkir di jalan menunggu lampu lalu lintas. Dia berlari lewat dan merasa sangat nyaman. Dia bijaksana untuk tidak mengemudi atau naik taksi.
Saat melewati sebuah BMW, jendelanya diturunkan, dan wanita di kursi penumpang itu memandangi mobil yang diblokir di depannya, merasa tertekan. Sialan, selalu ada kemacetan. Pria yang mengemudikan mobil itu mengenakan kacamata berbingkai hitam dan melirik ke arah Ji-Fei yang sedang berlari. Wanita itu mendengus pelan. Saya lebih suka duduk di dalam BMW dan terburu-buru daripada lari seperti orang idiot. Ketika dia melihat Ji-Fei, dia berlari melewati mobil mereka dan dengan sengaja meninggikan suaranya. Haha, pria itu tertawa dan berkata dengan perasaan puas, "Tahukah kamu perbedaan antara pria kali ini? Orang-orang mengetahuinya tadi malam, kamu sangat berani." Wanita itu memujinya dengan penuh kasih. Meskipun Ji-Fei sudah terlindas, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Aku menoleh ke belakang dan melihat tangan pria itu di kaki wanita itu. Dia tersenyum ringan dan terus berlari. Wanita itu mengerutkan bibirnya, pria itu mungkin cemburu. Bukankah normal jika merasa iri? Pria itu berkata dengan bangga. Melihat tidak ada yang bisa dimakan, dia sangat rakus. Wanita itu terkikik dan sengaja menggerakkan kakinya untuk menggesek tangan pria itu. Kedua orang tersebut was-was karena kemacetan lalu lintas dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sebaliknya, saya sangat menyukai kenikmatan hangat saat ini. Bahkan belum sampai jam 8 ketika Ji-Fei tiba di Taman Hui-Hui, dan dia bahkan belum pergi bekerja, jadi dia berjalan mengelilingi villa. Petugas keamanan mengira dia adalah seseorang yang melakukan senam pagi di komunitas, jadi dia tidak menghentikannya. Ji-Fei cukup puas dengan Taman Hui-Hui. Dibandingkan dengan Longxiangyuan nomor 1 di kota Ninghai, pembangunannya jelas lebih baik. Dan Hui-Hui Yuan nomor 1 ini adalah mutiara dari kawasan villa ini. Dan dibandingkan dengan Taman Longxiang, tata letak Feng Shui taman berkumpul ini lebih indah, seperti Feng Shui kura-kura yang memandangi bulan. Villa Hui-Hui Yuan kebetulan memiliki kepala naga dan berada di lokasi Feng Shui terbaik. Setelah Ji-Fei berjalan mengitari pusat kegiatan yang sedang dibangun, dia sampai di pintu villa. Kebetulan ada kendaraan yang keluar, jadi dia mengikutinya keluar. Seorang wanita yang mengenakan rok pendek hitam, stoking hitam, dan stiletto berlari di hadapannya. Wajahnya penuh kecemasan, dan rambutnya kusut di bagian belakang kepalanya karena berlari. Sekilas Ji-Fei mengenali wanita yang baru saja duduk di BMW dan mengejeknya. Ketika wanita itu melihat Ji-Fei keluar dari villa, hatinya tergerak dan dia memikirkan dua kata. Maling, namun, karena mengira dia akan segera terlambat, dia langsung bergegas ke kantor penjualan. Ji-Fei menjalani proses transfer dan berjalan menuju kantor penjualan. Saat memasuki lobi, musik lembut diputar, dan sekelompok penjual yang baru saja berganti seragam sedang melakukan latihan kebugaran di bawah kepemimpinan wanita di dalam BMW. Pada saat ini, yang kebetulan mereka lakukan adalah menegakkan punggung mereka. Ji-Fei melihat sekilas dan melihat bahwa itu bergelombang, bersilangan, dan cukup spektakuler, tetapi ada banyak kapas. Dengan senyuman di wajahnya, dia menoleh untuk melihat ke meja pasir villa. Namun, tatapannya barusan tidak luput dari pandangan wanita terkemuka itu. Wanita terkemuka adalah wanita di dalam BMW. Berhenti. Dia berteriak dan menatap Ji-Fei. Siapa kamu? Keluar dari sini. Suaranya nyaring dan penuh amarah. Semua tenaga penjualan memandang Ji-Fei. Mengenakan pakaian olahraga, dia terlihat biasa saja. Dibandingkan dengan orang yang biasa datang ke sini untuk membeli villa berjas dan berdasi, dia terlihat seperti orang miskin.
Ekspresi meremehkan segera muncul di wajahnya. Ji Fei juga menoleh, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah pintu. Bukankah ini kantor penjualan? Wajah wanita itu dingin. Apa yang terjadi dengan kantor penjualan? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Mata Ji Fei berkilat karena ketidaksenangan. Bukankah kantor penjualan mengizinkan pelanggan membeli rumah? Membeli rumah masuk ke rumah orang lain, tapi kami menjual villa di sini. Wanita itu berkata dengan arogan, bukankah villa adalah rumah? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Anda? Wanita itu tiba-tiba menjadi marah. Dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh Ji Fei. Bisakah dia bilang itu bukan rumah? Jika dia mengatakan itu bukan sebuah rumah, bagaimana dia akan menjelaskannya setelah rumah itu terungkap? Ada ekspresi bosan di matanya. Villa di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang sepertimu. Pergilah sekarang. Membenci, penghinaan, ejekan. Ji Fei memikirkan wanita yang mengejeknya di BMW. Dan sekarang dia mengejeknya lagi, dan kemarahannya muncul. Maaf, kalau saya tidak mampu, siapa yang mampu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan duduk di kursi, menatap wanita itu dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Wanita itu tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu mampu membelinya, maka saya akan memperkenalkan harganya kepada kamu." Setelah mengatakan itu, dia menghampiri Ji Fei dan berkata, "Villa mana yang kamu suka?" Bagaimana mungkin Ji Fei tidak mengerti? Saya suka villa di mana saya bisa duduk di dalam dan tertawa tanpa terkena hujan di luar. Bersambung.